Saudara, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar dalam renungan harian untuk hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk lindungan-Mu buat kami semua. Kami bangun pagi dan akan mengerjakan segala pekerjaan kami. Berdoa Tuhan, sebelumnya kami akan menerima kekuatan daripada-Mu lewat firman menjadi santapan rohani bagi kami. Firmanlah Allah, hamba-hamba-Mu siap menerima. Nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, dalam nama Yesus Kristus kita berjumpa lagi dalam menerima firman Tuhan pagi hari yang indah ini, tertulis dalam Kejadian 4 ayat 7. Demikian bunyinya, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Demikian firman Tuhan. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, saya pernah bertemu dengan seorang teman. Dia bercerita dan ceritanya juga menceritakan seorang teman. Dalam ceritanya itu, dia memaparkan bahwa temannya ini memiliki dan mempunyai masalah yang tidak bisa mengontrol emosinya. Setiap dia memaparkan ceritanya, dia selalu terpancing dengan emosi. Masalah kecil pun yang dialaminya, toh juga terpancing oleh emosi. Ia tidak segan-segan mempermalukan teman-temannya bila dia tersinggung. Karena dia memang sangat bercemburu dan dia cepat iri kepada orang lain. Tersinggung sedikit, ia langsung meledak. Orang demikian disebut dengan orang temperamen. Mari kita simak, saudara-saudara, dalam nama Yesus Kristus, dalam kisah cerita dalam Alkitab juga demikian dengan kisah Kain dan Habel. Ketika persembahannya ditolak, Kain dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati. Hatinya dikatakan menjadi panas dan mukanya pun berubah muram. Tuhan pun berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Orang yang terbakar emosinya akan terlihat jelas dari raut wajah. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, apa yang dikatakan Tuhan sudah jelas. Ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Kecemburuan dan emosi yang dilakukan Kain meluap. Ini diingatkan. Tuhan mengingatkan Kain agar dia lekas kendali sebelum dosa menerkam. Artinya ada pilihan yang tersedia buat Kain. Ternyata yang terjadi sungguh tragis. Kain untuk memilih untuk memuaskan nafsu amarahnya, membuka pintu bagi iblis untuk masuk, dan kisah pembunuhan pertama terjadi. Akibatnya Kain pun menerima konsekuensinya. Saudara, dalam nama Yesus Kristus, akibat dari perbuatan Kain itu, maka terkutuklah dia dan jauh dari tanah yang menganga mulutnya untuk menerima darah adiknya. Maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian yang mengembara di bumi. Kain dibuang dari hadapan Tuhan. Tentu Tuhan telah mengingatkan kita bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu, yang sangat menggoda dan siap menerkam kita. Apabila kita tidak menguasai emosi kita dalam setiap hari, emosi tidak terkendali,
maka akan terjadi dan akan dilihat oleh iblis. Itu menjadi lahan subur iblis. Tentu bagaimana kita untuk menguasai kita. Saudara-saudara dalam nama Yesus Kristus, kita memiliki rasa cemburu atau amarah terhadap orang lain, kita panas hati terhadap orang lain, ingatlah bahwa ada pilihan yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita membuang amarah, emosi, cemburu kita dari setiap laku kita, dari setiap tingkah laku kita. Tapi Tuhan mengatakan, jika Anda memiliki untuk membawanya segalanya untuk kepada hadapan Tuhan, kepada Kristus, kasih-Nya akan menenangkan diri Anda dan akan menjauh masalah-masalah dari diri Anda. Biarlah kita selalu menjaga diri kita, terus berbuat baik kepada siapapun, dan bisa kita membuat yang terbaik karena kasih Kristus. Kemenangan sejati hadir ketika kita mampu mengendalikan emosi, amarah kita. Yang pastinya kita katakan, tidak ada tempat buat emosi berlebihan ketika kasih Allah melimpah dalam diri kita. Tentu saudara-saudara, jangan jemu-jemu berbuat baik selagi masih ada waktu. Jangan beri kesempatan kepada amarah, emosi, kecemburuan kepada diri kita. Tuhan tetap mengajak kita, mengingatkan kita berbuat baiklah selalu, maka Tuhan akan tetap melindungi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah kami dengar, menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani hidup kami dalam satu hari ini. Biarlah Tuhan tetap mengingatkan kami, selalu mendampingi kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan mengingatkan kami. Lindungi kami Tuhan dalam satu hari ini. Ampuni kami dari segala dosa kami, dan kami layak melakukan. Dalam nama Yesus kami. Amin.